Jakarta belum berakhir. Cara kelulusan ini mengikuti kelulusan siswa SMA yang juga digelar secara virtual sebelumnya. Dan selain 3 informasi pilihan utama tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Farhanisa Nasution di CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar, sejumlah masjid ibu kota mulai menggelar ibadah sholat Jumat berjamaah. Beberapa warga pun kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, termasuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beginilah suasana sholat Jumat perdana pada fase pembatasan sosial berskala besar transisi di Masjid Cutmutia, Jakarta Pusat. Penerapan protokol kesehatan menjadi perhatian khusus para pengelola masjid saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Sejumlah aturan wajib dilakukan para jemaah, diantaranya wajib memakai masker, pemberian jarak 1 meter saat sholat, pengecekan suhu tubuh, hingga cuci tangan sebelum memasuki area masjid. Kita berharap sangat singkat, artinya prosesi ibadah itu, sholat Jumat ini rukun-rukunnya kita jalankan, tetapi waktunya kita persingkat. Sholat Jumat berjamaah juga dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Selama melaksanakan salat, para jemaah tampak tertib menjaga jarak, yakni menempati tanda yang sudah disiapkan petugas sesuai protokol kesehatan yang disiapkan petugas. Sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar berlangsung seperti biasa, tidak ada pemotongan waktu sholat, dan jumlah anggota jemaah juga tidak membludak. Sementara Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Baitur Rahim di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Salat Jumat di Masjid Baitur Rahim ini juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihak masjid membatasi hanya 150 anggota jemaah dari total 750 orang yang bisa ditampung karena adanya pengaturan jarak. Jumat siang ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya juga mengikuti ibadah salat Jumat di Masjid Fathahillah Balai Kota DKI Jakarta. Protokol kesehatan diterapkan dengan memberikan tanda di lantai masjid untuk mengatur jarak antar orang. Pengurus masjid juga menghimbau jemaah membawa sendiri sajadah dan melakukan wudhu di tempat masing-masing sebelum ke masjid. Ibadah berlangsung lebih cepat dari biasanya karena khotbah Jumat dipersingkat menjadi 10 menit. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, sementara itu tidak hanya di Jakarta, pemirsa, sejumlah kota juga mulai menggelar sholat Jumat berjamaah. Di Bandung, Jawa Barat, penyelenggaraan sholat Jumat dibatasi hanya boleh diikuti 30% dari total kapasitas jemaah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sholat Jumat digelar dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Di tengah penerapan PSBB proporsional, sejumlah masjid di Kota Bandung, Jawa Barat hari ini mulai menggelar sholat Jumat berjamaah. Pelaksanaan salat Jumat ini berlandaskan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2020. Penyelenggaraan salat Jumat dibatasi hanya 30% dari total kapasitas masjid, sebab Kota Bandung masih berada di zona kuning. Masjid Al-Karomah di Jalan Salendro menjadi salah satu masjid yang menggelar salat Jumat berjamaah. Sebelum salat Jumat, pengurus masjid telah melakukan berbagai persiapan terkait protokol kesehatan. Salat Jumat pun hanya digelar 1 sesi dengan durasi waktu salat Jumat disesuaikan. Kesehatan kita sudah memberi batasan antara jarak jamaah yang satu ke jamaah yang lain. Kemudian sebelum masuk kita melalui chamber disinfektan. Kemudian juga di tes dari suhu temperatur kesehatan. Jadi di atas 37 kita tidak izinkan masuk gitu. Jadi sudah disiapkan semua. Kemudian harus wajib memakai masker, ada tulisannya juga. Kemudian harus membawa sajadah masing-masing. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Masjid Agung Al-Akbar kembali menggelar salat Jumat setelah sempat buka tutup selama beberapa waktu. Salat Jumat dilakukan dengan aturan yang lebih ketat, yakni menerapkan 14 SOP protokol kesehatan yang diawasi sekitar 100 orang relawan. Protokol kesehatan akan terus diterapkan pada pelaksanaan salat wajib berjamaah setiap hari. Kapasitas masjid yang biasanya bisa menampung maksimal 40.000 jemaah, kini hanya akan menampung maksimal 4.000 jemaah. Tim Liputan CNN Indonesia.
Ya, sebelumnya pada Jumat pagi, pemirsa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 31 tahun 2020 sebagai panduan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di masa transisi. Dalam fatwa itu, MUI merekomendasikan 3 poin penyelenggaraan ibadah sholat Jumat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam menjelaskan hal yang penting dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat fase PSBB transisi ini, yaitu pelaksanaan sholat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar orang. Selain itu, jamaah harus memakai masker untuk mencegah droplet jatuh ke lantai masjid. Sholat Jumat juga boleh dilakukan di luar masjid seperti musola atau ruangan. Fatwa ini berlaku hingga masa PSBB transisi berakhir, namun untuk wilayah yang masih berstatus zona merah COVID-19, umat muslim bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Ada 3 hal dalam fatwa ini yang diatur. Yang pertama terkait dengan perenggangan shaf pada saat sholat jamaah, kemudian yang kedua pelaksanaan sholat jumuahnya, dan yang ketiga sholat memakai masker. Ya pemirsa, masa PSBB transisi fase pertama sudah dimulai pada hari ini. Kemacetan pun kembali terlihat di sejumlah titik di ibu kota. Sementara itu, para petugas di checkpoint Simpang 5 Senen Jakarta Pusat yang melakukan razia mendapati masih ada pengendara yang tidak menerapkan aturan PSBB. Masa PSBB transisi fase pertama dimulai pada Jumat 5 Juni 2020. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di sejumlah titik di ibu kota Jumat pagi. Salah satunya di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, dari arah Cililitan menuju Kampung Melayu dan Kalibata. Ruas jalan ini memang kerap terjadi kemacetan, terutama di saat hari kerja. Pengendara mengaku kondisi jalanan lebih macet dibanding saat pelaksanaan PSBB sebelumnya. Ada sih, tapi sedikit, nggak signifikan. Macet mana dibanding PSBB kemarin dengan yang sekarang? Yang sekarang. Macetan agak sekarang. Oke. Pak, kalau sehari gimana sih Pak? Mendingan masa-masa PSBB atau yang sekarang sih Pak kalau menurut Bapak sendiri? Masa PSBB lebih banyak orderan malah. Malah tambah banyak. Sementara itu, petugas gabungan di checkpoint Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat yang melakukan razia masih menemukan pengendara yang melanggar aturan PSBB, seperti tidak mengenakan masker. Para pelanggar pun diberi sanksi mengenakan rompi oranye dan menyapu jalan raya atau taman agar memberikan efek jerah. Dan sekarang pelanggaran ada berapa kira-kira ya? Bentar ya. Nah, untuk roda 2 ya. Kebanyakan masker Pak. Saya tidak mau menggunakan masker. Masker ya. Untuk sanksi Pak, gimana Ya. Pak? Ada perubahan untuk sanksi? Sanksi perubahan yang tetap sanksi sosial. Membersihkan sarana umum. Razia ini akan terus dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan kepada pengendara di masa PSBB transisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, pemirsa, pandemi virus corona ini tidak menghalangi sepasang kekasih ini untuk tetap melangsungkan pernikahan. Kami akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.